Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Zida. Hari ini aku akan membahas tentang kok bisa sih jadi relawan di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Chapter 2. Jadi pertamanya itu dimulai ketika ada link. Jadi di grup nurse 2014 itu kan suka ada info-info gitu kan tentang broadcastan bahwa ada open recruitment untuk menjadi volunteer di COVID-19 ini di tengah wabah ini. Nah, di situ ada dua open recruitment, yaitu yang dari Pertamina dan juga dari Wisma Atlet Kemayoran. Nah, setelah tahu ada info tentang oprek ini, bilang dong izin ke orang tua, izin ke Umi, boleh atau enggak gitu. Dan pasti jawabannya adalah no, no, no. Karena orang tua mana sih yang rela ngizinin anaknya untuk bertempur dengan virus yang kecil banget, makhluk kecil itu yang gak kelihatan, yang suatu-waktu bisa menyelinap ke bagian tubuh manapun tanpa kita sadarkan. Pasti ada kekhawatiran tersendiri dari orang tua. Dan akhirnya coba-coba untuk ngeyakinin tetap nggak boleh gitu. Dan akhirnya usaha dari saya tuh nggak cuma sampai situ, tapi saya berusaha untuk nanya-nanya kakak kelas, yaitu Kak Afi itu adalah kakak kelas saya waktu di sekolah di Al-Falah, kakak kelas juga waktu kuliah di keperawatan di Jakarta. Nanya ke Kak Afi tentang gimana sih suka dukanya jadi volunteer yang pakai baju hazmat lengkap, yang dimana dia itu pasti, kalian tau kan hazmat tuh kayak gini, ngap banget gitu kan rasanya. Terus ya udah dijelasin sama Kak Afi segala macam, tahu baik buruknya itu kayak gimana. Terus cobalah untuk menjelaskan ke Umi bahwa nggak selamanya jadi volunteer COVID-19 itu buruk gitu. Ada hal-hal positif yang bisa kita dapetin, yaitu dari mulai gimana kita tahu rasanya pakai APD lengkap, kita tahu bagaimana cara menangani pasien dengan COVID, dengan virus yang mungkin mudah-mudahan kita nggak akan menemukan hal kayak gini lagi gitu. Jadi ada hal positif dan ada hal negatifnya. Nah, ketika kita udah benar-benar tahu, ketika saya benar-benar udah tahu tentang hal positif dan negatifnya, coba untuk menjelaskan. Dan oke, alhamdulillah diizinin. Tapi diizininnya tuh kayak nggak langsung diizinin. Jadi daftar dulu, setelah daftar bilang keterima baru izin gitu. Itu adalah salah satu trik biar dibolehin. Nah, pendaftarannya itu ada dua kan, ada yang Pertamina, ada yang di Wisma Atlet Kemayoran. Nah, kalau yang di Pertamina itu ternyata udah tutup, jadi nggak bisa daftar lagi. Nah, yang di Wisma Atlet Kemayoran ini pas mau daftar ternyata ada beberapa persyaratan yang belum saya penuhi, jadi nggak bisa daftar. Dan pas mau daftar lagi, ketika syaratnya itu udah mumpuni, ternyata udah ditutup. Oke, saya mikir bahwa kayaknya udah saya nggak bisa jadi volunteer di COVID-19 ini. Terus di BCAN Wisma Atlet itu kan dibilang bagi relawan yang sudah mengisi Google Form maka bisa untuk lanjut bergabung dengan grup Telegram. Nah, karena saya anaknya itu agak males baca BCAN yang sangat panjang, akhirnya kayak langsung masuk grup Telegramnya tanpa mengisi Google Form, dan itu adalah cara yang salah gitu. Tapi karena kesalahan itu, jadi kayak dihubungin sama bapaknya. Pokoknya di grup ditanya siapa yang rumahnya itu deket dengan Dinkes gitu, dan saya mengajukan diri bahwa saya deket Dinkes karena rumah saya itu di dekat Kebayoran Lama kan. Sedangkan di grup itu yang lain orang-orang itu pada dari luar daerah. Akhirnya dihubungi bapaknya, ditawarkan untuk, nggak ditawarkan jadi volunteer sebagai perawat di Wisma Atletnya, enggak, tapi ditawarkan sebagai perawat yang melakukan medical check up bagi orang-orang yang akan melakukan bagi orang-orang yang akan terjun. Sebelum terjun itu kan dilakukan medical check up. Nah, saya itu diberi kesempatan untuk orang yang melakukan medical check up itu.
Terus habis itu bapaknya itu bilang, oke, nanti kamu akan dihubungi oleh mbak mbak gitu ya, kontak person, bahwa terkait dengan kesediaan kamu kayak gitu. Ya lanjut deh, kita dihubungi oleh lanjut lanjut saya dihubungi oleh mbak kontak person itu, bilang terus saya bilang kan, kalau misalnya ada 2 pilihan, saya lebih mau jadi volunteer perawat di Wisma Atlet dibanding saya yang melakukan medical check up untuk orang-orang gitu. Terus kata mbaknya, oke, kalau gitu besok bersedia nggak langsung datang ke sini dengan bawa barang-barang gitu kan. Terus kayak bingung dong, belum mempersiapkan barang-barang apapun, tapi ternyata besokannya udah harus datang dengan baju-baju yang harus sudah tersedia untuk persiapan 44 hari di sini dengan segala jenis barang-barangnya. Terus akhirnya dengan keyakinan yang benar-benar yakin, dengan perjuangan sebelumnya gitu ya, udah akhirnya memberanikan diri bahwa oke, saya harus datang besok biar saya benar-benar bisa jadi volunteer COVID-19 ini gitu. Saya di sini tuh ngerasa bersyukur banget sama Allah dikasih kesempatan untuk gabung di sini dengan orang-orang hebat yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini. Setelah memang saya udah pasrah, udah kayak oke, nggak bisa jadi relawan, tapi ternyata Allah itu hadir ketika kita benar-benar sudah tawakal, ikhtiar, dan juga pasrah gitu. Jadi semuanya dikembalikan lagi kepada Allah, jalan mana yang baik untuk kita. Ketika Allah bilang ini adalah yang terbaik ketika kamu menjadi volunteer COVID-19, ya lakuin itu gitu. Terlepas dari nantinya akan seperti apa, setidaknya kamu sudah berusaha di sini kayak gitu. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi yang terpenting adalah bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Semoga kita di sini, tim medis dan seluruh tim medis maupun non medis, semua di sini selalu diberikan kesehatan. Mohon doanya untuk kita semua, dan tetap di rumah aja. Untuk cerita-cerita selanjutnya akan ada di chapter 3, tapi nggak janji ya. Oke deh. Oh ya, untuk tulisan yang ini ada di blog, nanti akan aku kasih linknya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.